I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Fajar Muhammad, NIM 120190011 dari Prodi Teknik Industri TP26. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang sudah saya buat. Program pertama yaitu berjudul menghitung energi yang tersimpan dalam kapasitor. Sebuah kapasitor akan menyimpan energi dalam bentuk medan jika dihubungkan dengan sumber tegangan. Besarnya energi listrik yang tersimpan oleh kapasitor sama dengan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari sumber tegangan tersebut ke dalam kapasitor. Rumusnya yaitu ada 3. Yang pertama, W sama dengan setengah kali C kali V kuadrat. Kemudian ada W sama dengan setengah kali V kali V. Kemudian ada W sama dengan setengah kali I kuadrat per C, di mana W itu adalah energi yang tersimpan dalam kapasitor, satuannya joule, I adalah muatan kapasitor, satuannya coulomb, V adalah beda potensial, satuannya volt, dan C adalah kapasitas kapasitor, satuannya farad. Ini merupakan flowchart untuk program yang pertama. Pertama itu ada main atau mulai, kemudian kita mendeklarasikan integer pilih dan string lagi, kemudian input pilih. Kemudian ini ada pilihan if, pilih sama dengan 1. Jika benar, kita akan ke sini ke program ini. Ini ada declare integer n, kemudian input n, kemudian ada declare lagi real n cn wn, kemudian integer i sama dengan 0 to n, ini merupakan n. Next ke ada input i dan input c. Kemudian ini merupakan assign rumus untuk W. Kemudian ada for lagi, next output sama hasil sama dengan WI. Kemudian jika dan ini input lagi. Ini ada if lagi, jika lagi sama dengan Y. Ini ada if lagi sama dengan Y. Jika true maka akan kembali ke menu, dan jika false maka program akan berakhir. Kemudian jika pilihan pertama false akan ke pilihan kedua. Jika true sama seperti tadi, yang membedakan hanya di sini dan di sini. Kemudian jika false ke pilihan ketiga, dari pilihan ketiga itu true akan sama seperti yang tadi. Kemudian jika false akan muncul output tidak ada pilihan. Kemudian ini adalah program yang C++ yang sudah saya buat. Ini ada komen Hanif Fajar Muhammad, ini nama dan kode. Kemudian ada include IOStream. Include IOStream ini merupakan header dalam C++ agar fungsi cin dan cout dapat berjalan. Kemudian ada using namespace std. Using namespace std ini merupakan instruksi terhadap compiler untuk menggunakan semua fungsi yang terkait untuk perangkat yang sama, bisa berupa bekas, kelas, dan sejenisnya yang berkaitan dengan std. Kemudian ini ada deklarasi integer pilih dan char lagi. Terus di sini ada integer main, ini ada menu, dan ini ada sistem CLS. Sistem CLS ini merupakan kode untuk membersihkan layar. Kemudian ini ada cout. Cout ini merupakan dari sini sampai sini merupakan tampilan pertama ketika program dijalankan. Ini ada cout, masukkan pilihan Anda, kemudian user memasukkan pilihan percobaan, pilih. Kemudian ada if. Jadi untuk pilihan yang pertama sistem CLS seperti yang tadi untuk membersihkan layar, kemudian cout ini. Kemudian kita deklarasikan integer n, cout bacakan banyaknya percobaan. Kemudian user memasukkan input cin n itu adalah banyaknya percobaan yang akan dilakukan. Kemudian kita mendeklarasikan float in cn wn. Ini merupakan fungsi array. Kemudian di cout percobaan ke i+1. i+1 itu akan menampilkan percobaan ke berapa, misal ke 1, ke 2, atau ke 3 sesuai dengan n, yaitu banyaknya percobaan. Kemudian di sini user memasukkan i dan ci. Kemudian ini adalah rumus untuk mencari energi yang tersimpan dalam kapasitor apabila yang diketahui adalah I dan C. Ini ada fungsi for untuk menampilkan nilai
W keberapa sesuai banyaknya percobaan. Kemudian program menanyakan apakah user ingin kembali ke menu atau tidak. Ini ada program if lagi sama dengan Y. Jika user memasukkan Y, maka akan kembali ke menu, tapi jika user memasukkan T akan kembali ke N. Ini ada else if pilihan kedua. Ini adalah fungsi pencabangan yang kedua apabila user memasukkan pilihan yang kedua. Fungsinya akan berjalan seperti yang program pertama tadi, yang membedakan hanyalah di rumusnya. Kemudian ini ada fungsi pencabangan yang ketiga, else if pilih sama dengan 3. Ini akan berjalan apabila user menginput atau memasukkan pilihan yang ketiga. Program akan berjalan seperti yang pertama dan kedua tadi, yang membedakan hanya di rumusnya. Kemudian kita coba jalankan program. Inilah tampilan pertama ketika program dijalankan. Ada 3 pilihan, kita coba pilihan yang pertama. Kemudian kita masukkan banyaknya percobaan 1, nilai key yang pertama 1, dan nilai key sama dengan 1. Didapatkan hasil W ke 1 adalah 0,5 joule. Kembali ke menu G. Kemudian kita pilih pilihan yang kedua, masukkan banyaknya percobaan 2. Percobaan yang pertama nilai key-nya 1, nilai key-nya 1. Kemudian percobaan yang kedua nilai key-nya 2 dan nilai key-nya 2. Didapatkan hasil nilai W yang pertama adalah 0,5 joule dan nilai W yang kedua adalah 2 joule. Kembali ke menu lagi. Sekarang pilihan yang ketiga. Kita masukkan banyaknya percobaan itu 3. Percobaan yang pertama nilai key-nya 1, nilai V-nya 1. Kemudian percobaan yang kedua nilai C-nya 2, nilai V-nya 2. Dan percobaan yang ketiga nilai C-nya 3 dan nilai V-nya 3. Didapatkan hasil nilai W ke 1 adalah 0,5 joule, nilai W kedua adalah 2 joule, dan nilai W ketiga adalah 4,5 joule. Sekarang kita tidak akan kembali ke menu, pilih T. Program akan berhenti sesuai dengan perintah yang diisi di sini. Kemudian program yang kedua berjudul menentukan molaritas dan molalitas suatu larutan. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1000 ml atau 1 liter larutan. Rumusnya yaitu massa zat terlarut dibagi mR dikali 1000 dibagi volume larutan. Molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Rumusnya yaitu massa zat terlarut dibagi mR dikali 1000 dibagi massa pelarut. Kemudian ini adalah flowchart untuk program yang kedua. Di sini ada main, memulai, kemudian kita mendeklarasikan integer pilih dan string lagi, kemudian input pilih. Ini ada if pilih sama dengan 1. Jika true maka kita akan, ini ada declare n, input n, kemudian ada declare real array molaritas, massa, mR, dan volume. Kemudian ada declare integer i. Ini ada for i sama dengan 0 to n. Next kita akan menginput massa, mR, dan volume. Kemudian ini ada sign molaritas sama dengan massa per mR kali 1000 per volume. Kemudian ada for i sama dengan 0 to n. Next akan keluar output hasil sama dengan molaritas. Kemudian ini kita akan menginput lagi. Ini ada if lagi sama dengan y. Jika true maka akan kembali ke menu, dan jika false maka program akan selesai. Jika pilihan pertama false maka kita akan ke pilihan kedua. Jika pilihan kedua true maka sama seperti tadi. Dan jika pilihan yang kedua false akan muncul output tidak ada pilihan. Kemudian ini adalah program C++ untuk program yang kedua. Ini ada input iostream, itu berfungsi untuk agar si in dan si out dapat berjalan. Kemudian ada using dan std, itu merupakan instruksi terhadap compiler untuk menggunakan semua fungsi yang terkait untuk kerangka yang sama, bisa berupa berkas, kelas, dan lain sebagainya. Kemudian tidak deklarasi integer pilih dan char lagi. Ini ada integer main, itu merupakan awal dari atau fungsi, itu merupakan fungsi utama program. Ini ada menu. Kemudian di sini ada sistem CLS. Sistem CLS itu berfungsi untuk membersihkan layar. Kemudian ini ada cout, kumpulan cout.
Ini merupakan tampilan pertama yang akan muncul ketika program dijalankan. Jadi dulu menentukan molaritas dan molaritas suatu data. Di sini user akan memasukkan input pilih. Ini ada program if. Jika pilih sama dengan 1, maka program yang ini akan berjalan. Program dari baris ke-20 sampai baris ke-45. Di sini ada sistem CLS, itu sama untuk membersihkan layar. Kemudian ada 3 cout, merupakan judul itu menghitung molaritas. Kemudian di sini kita akan mendeklarasikan integer n. Di sini ada cout, masukkan banyaknya percobaan dan input n. Di sini user akan menginput banyaknya percobaan sesuai yang ia mau. Kemudian di sini kita akan mendeklarasikan float, molaritas, massa, mr, dan volume. Ini merupakan array. Di sini ada for, integer i sama dengan 0. I lebih kecil dari n dan i plus. I sama dengan 0 ini maksudnya adalah fungsi pengulangan integer i mulai dari 0. Kemudian program akan terus looping sampai i kurang dari n. Kemudian di sini muncul cout percobaan ke i plus 1, yaitu percobaan ke 1, 2, atau 3 sesuai dengan banyaknya percobaan yang dimasukkan di sini di baris ke-20. Kemudian di sini user akan menginputkan massa, di sini input mr, dan di sini volume. Kemudian ini adalah rumus untuk mencari molaritas, yaitu massa bagi mr dikali 1000 per volume. Kemudian di sini ada pengulangan for lagi, i mulai dari 0, kemudian program akan looping hingga i kurang dari n. Dan di sini ada cout molaritas larutan ke i plus 1, yaitu ini banyaknya program yang dimasukkan bisa 1, 2, atau 3 adalah molaritas. Itu ini molar, kemudian n lain. Kemudian program di sini akan menanyakan apakah user ingin kembali ke menu atau tidak. Pilihannya Y atau T. Kemudian user memasukkan input cin lagi. Ini ada if. Jika lagi sama dengan Y, maka program akan kembali ke menu awal tadi. Jika program sama dengan T, maka program akan selesai. Kemudian ini adalah program untuk pilihan yang kedua, dari sini sampai sini. Kemudian dari baris ini sampai baris ini itu merupakan fungsi percabangan yang kedua apabila user memasukkan atau memilih pilihan yang kedua. Fungsi ini program ini akan berjalan sama seperti pilihan pertama, namun yang membedakan hanya ada di rumusnya saja. Sekarang kita coba jalankan programnya. Ini adalah tampilan awal ketika program baru dinyalakan, program baru dijalankan. Ada 2 pilihan, yaitu molaritas dan molalitas. Kita coba pilihan yang pertama, masukkan banyaknya percobaan. 1, percobaan pertama, massanya 1, mr-nya 1, dan volumenya 1. Hasilnya didapatkan molaritas larutan ke-1 adalah 1000 molar. Balik ke menu. Kemudian pilih percobaan yang kedua. Masukkan banyaknya percobaan 2 kali. Massa yang pertama itu 1, mr-nya 1, dan massa pelarutnya 1 juga. Kemudian percobaan yang kedua, massa larutannya 2, mr-nya 2, dan massa pelarutnya 2 gram. Didapatkan hasil molalitas larutan pertama adalah 1000 molal, dan molalitas larutan kedua adalah 500 molar. Kita akhiri program ini. Dia akan berhenti seperti apa yang kita tulis di C++. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.